Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi pengulangan lingkungan hidup dan merupakan tugas kedua dari tugas pengulangan lingkungan hidup. Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah pengulangan lingkungan hidup yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi walaupun dalam keadaan virtual. Pengelolaan lingkungan hidup, politik hijau. Secara struktural, negara masalah lingkungan bisa didekati melalui politik hijau. Salah satu output politik hijau adalah lingkungan yang amat di negara ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritas para elit suprastruktur yang telah membuka ruang bagi masyarakat kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan. Hidup realitasnya yang seharusnya menyadarkan partai-partai politik untuk menyuarakan pentingnya akan kesadaran politik lingkungan. Oleh karena itu, partai politik sangat berperan untuk melihat arah keberpihakan lingkungan hidup untuk membangun sistem yang sanggup mengakomodasi kepentingan lingkungan. Dampaknya kita memerlukan partai hijau. Maksudnya adalah partai-partai politik yang partai-partai politik hijau yang peduli terhadap lingkungan, yang ramah terhadap lingkungan, yang selalu mengeluarkan kebijakan terhadap lingkungan yang baik, maka otomatis lingkungannya kita juga akan tercipta dengan baik. Gitu. Ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sembari mengurangi risiko lingkungan, dan ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi efisien dalam penggunaan sumber daya dan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Konsep ekonomi hijau menggantikan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau menurut UNEP memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam, mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan sosial, mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi, mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. Sedangkan menurut Surna dan kawan-kawan, terdapat 10 prinsip ekonomi hijau. Yang pertama, mengutamakan nilai guna, nilai intrinsik dan kualitas, mengikuti aliran alam. Sampah adalah makanan, keluaran suatu. Sampah merupakan, di sini maksudnya adalah sampah merupakan output daripada aktivitas manusia. Rapi dan keragaman fungsi, skala tata guna atau skala keterkaitan, keanekaragaman, kemampuan perancangan spasial dilakukan oleh organisasi diri dan merancang diri, partisipasi dan demokrasi yang langsung, kreativitas dan pengembangan masyarakat, peranan strategi dalam lingkungan buatan ataupun yang sering kita kenal dengan landscape. Kota hijau. Kota hijau adalah suatu proses pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Prinsip-prinsip tersebut antara lain mengintegrasikan komponen alam dan komponen buatan, efisien dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota, meminimalisasi dan pendaur ulangan limbah, mengurangi ketergantungan pada daerah sekitar lainnya. Komponen atau dimensi kota hijau. 8 komponen pembentukan kota hijau adalah sebagai berikut. Pertama, tanah, tata guna lahan. Kedua, transportasi. Ketiga, bangunan. Keempat, ruang terbuka. 5, jaringan pasar dan limbah. 6, sistem organisasi. 7, hidrologi. 8, udara dan energi sinar matahari. Indikator kota hijau. Indikator kota berkelanjutan adalah unit-unit informasi yang secara bersama dapat menggambarkan keberadaan suatu kota
berlanjut atau tidak. Menurut kajian Junaidi menyarankan bahwa indikator kota hijau antara lain indikator untuk membandingkan dengan kota-kota lain, indikator untuk melihat perkembangan kota dari waktu ke waktu, perbandingan yang sangat relatif. Apa itu indikator kota hijau? Mengukur kinerja kebijakan. Tentu indikator kota hijau dapat dijawab melalui subpokok berikut ini. Yang pertama, mengukur kinerja kebijakan program, mengkaji tren kecenderungan, memberi informasi pada pembuat keputusan, meningkatkan perhatian masyarakat, menetapkan target, menetapkan sasaran perencanaan, membandingkan kondisi antara tempat, memberi peringatan dini. Bagaimana mengembangkan indikator kota hijau yang baik? Tentu pertanyaan di atas juga dapat dijawab melalui sub-sub pokok berikut ini. Yang pertama, relevan, yaitu cocok sesuai dengan kepentingan tertentu. Yang kedua, mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Yang ketiga, menarik bagi media lokal, ada logika diadakannya atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, terpercaya atau reliable, mengarah pada tindakan nyata, relevan bagi penentukan kebijakan. Bagaimana memanfaatkan indikator? Tentu pertanyaan di atas dapat dijawab juga melalui sub-sub berikut ini. Yang pertama ialah aplikasi yang dilakukan bervariasi seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, media lokal, kebijaksanaan publik, pengembangan bisnis dan ekonomi, pendidikan, masyarakat, dan gaya hidup. Bangunan hijau. Apa yang dimaksud dengan bangunan hijau? Bangunan hijau atau green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahapan perencanaan pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional pemeliharaan memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara dalam ruangan, dalam memperhatikan kesehatan penghuninya. Tujuan bangunan hijau: efisien dalam menggunakan energi air dan sumber daya lainnya, melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan. Bangunan alam biasanya pada skala yang lebih kecil dan cenderung untuk fokus pada penggunaan bahan-bahan alam yang tersedia secara lokal, mengurangi dampak lingkungan. Menurut kajian lingkungan hidup, tujuan bangunan hijau yang pertama, meminimalkan pemakaian energi dan sumber daya, terutama sumber daya alam yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya bahan tambang. Yang kedua, meminimalisasi dalam kurung buangan yang berasal dari proses konstruksi, pemakai, dan pembongkaran bangunan. Aspek penilaian bangunan hijau. Ada 6 aspek penilaian bangunan hijau. Yang pertama, tata guna lahan. Yang kedua, efisien dan konservasi energi. Ketiga, konservasi air. Yang keempat, sumber dan siklus material. Kelima, kualitas udara dan kenyamanan ruang. Keenam, manajemen lingkungan bangunan. Penerapan aspek green building atau bangunan hijau. Yang pertama, bentuk bangunan. Kedua, shading dan reflector. Ketiga, sistem penerangan. 4, water recycling system. Yang pertama, energi, matahari, energi, air, kesehatan, prinsip bangunan dan hijau. Ada beberapa prinsip yang dipenuhi oleh sebuah bangunan agar dapat disebut sebagai bangunan hijau. Pertama, konservasi energi. Bangunan dapat dikatakan hijau, mereka harus dapat mengkonservasi energi sedemikian rupa, mulai dari energi listrik dan energi lainnya, penyesuaian dengan iklim, meminimalkan pemakaian sumber daya, memperhatikan pemakai, memperhatikan lahan, holistik. Daur hidup bangunan. Pertama, tahap perencanaan dan perancangan bangunan, pemilihan site, pemakaian energi, perancangan bangunan, pemakaian konstruksi. Tahap pemakaian, pemakai, limbah dan polusi yang dihasilkan, konservasi bangunan. Tahap pembangunan, pemakaian energi, limbah dan polusi, keselamatan kerja. Tahap pembongkaran, pemanfaatan kembali lahan bangunan dan limbah yang dihasilkan. Penerapan bangunan hijau, efisien energi, efisien air, efisien bahan material, peningkatan mutu lingkungan, operasi dan optimalisasi pemeliharaan, pengurangan sampah, optimasi biaya dan manfaat, peraturan dan inovasi. Industri hijau. Apa yang dimaksud dengan industri hijau? Industri hijau adalah bidang ilmu yang dikhususkan pada 2 tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.
Konsep industri hijau berkaitan erat dengan proses produksi bersih, di mana saling melengkapi satu sama lain. Produksi bersih lebih ditekankan pada pengurangan limbah, sedangkan industri hijau lebih ditekankan pada daur ulang limbah. Prinsip pokok strategi produksi bersih: meminimalisasi penggunaan bahan baku, perubahan dalam pola produksi konsumsi. Upaya produksi bersih tidak akan berhasil dengan adanya pola pikir yang tidak mempertimbangkan lingkungan. Mengaplikasikan teknologi yang ramah lingkungan, pelaksanaan program produksi bersih. Strategi implementasi industri hijau: optimalisasi pengurangan sumber daya, meminimalisasi limbah dan siklus material tertutup. Proses dematerialisasi, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Aktivitas produksi bersih: reuse, reduction, recovery, dan recycling. Lanjutan. Manfaat penerapan produksi bersih: pertama, mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Mendukung prinsip pengelolaan lingkungan dalam jangka panjang, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencegah atau memperlambat degradasi lingkungan, memberikan peluang keuntungan ekonomi, memperkuat daya saing produk di pasar global, meningkatkan citra produsen dan citra kepercayaan konsumen terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Label ekologi labeling. Teknologi hijau. Teknologi hijau atau green teknologi adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun merusak lingkungan. Teknik penerapan teknologi hijau: yang pertama, produk daur ulang. 2. Inovasi teknologi terbaru. 3. Energi terbarukan. 4. Bangunan yang ramah lingkungan. 5. Kimia hijau. 6. Teknologi nano hijau. Organisasi hijau. Contoh organisasi hijau dalam lingkup global: yang pertama ialah Earth System Governance Project, Global Environment Facility. Kemudian organisasi pemerintah Indonesia seperti KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Dalam lingkup regional seperti European Environment Agency. Dalam lingkup organisasi non-pemerintah Indonesia, pertama ialah Borneo Orangutan Survival Foundation, CKINA, Koalisi Pemuda Hijau Indonesia, dan yang terakhir adalah WALHI, Wahana Lingkungan Indonesia. Perilaku hijau. Perilaku hijau adalah brand atau sering kita sebut dengan brand behavior, adalah salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Membangun perilaku hijau. Perilaku hijau dilakukan di lingkungan rumah. Yang pertama, kita harus hemat energi listrik jika tidak digunakan, hemat air, hemat kayu dan kertas, mengurangi pakai lagi dan daur lagi. Perilaku hijau di lingkungan kerja. Berangkat ke tempat kerja dengan menggunakan transportasi publik. Jika menggunakan kendaraan pribadi, cobalah berangkat bersama-sama ke tempat kerja menggunakan kembali amplop bekas. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.